lagi bersama Miss Nana di Ruang Belajar Matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan makin semangat untuk belajar. Ya, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang hubungan antar sudut. Nah, kali ini Miss Nana akan mengajak kalian untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan sudut, tentunya menggunakan konsep hubungan antar sudut. Yuk kita belajar bersama. Nah, di sini diketahui garis AD ya, kemudian garis BC dipotong oleh garis EF gitu. Nah, di sini membentuk sudut sebesar 8x plus 14 derajat. Kemudian di sini ini 4x min 2 derajat. Nah, kita diminta untuk mencari sudut DEF, yaitu di sini ya. Sudut DEF kira-kira berapa sih? Nah, masih sama, kita akan menggunakan hubungan antar sudut ya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa 8x sudut yang ini bertolak belakang dengan sudut E atau sudut DEF gitu ya, sehingga besar sudutnya sama. Kemudian jika kita melihat hubungan antara sudut yang ini dengan yang ini adalah sudut luar sepihak ya. Dia berada di luar dua garis ini dan berada pada posisi yang sama, yaitu sebelah di bagian atas ya. Jadi jika ditambahkan hasilnya pasti 180 derajat. Oke, sekarang kita akan mencari nilai X-nya dengan menggunakan hubungan antar sudut ya, yang ini dan ini. Oke, sehingga 8x plus 14 derajat ditambah 4x min 2 derajat itu sama dengan 180 derajat ya. Karena kalau ditambah harus ini hasilnya. Nah, kita cari X-nya. Karena ini plus dan ini positif, maka kita tambahkan aja 8 ditambah 4 12 ya. Oke, 12. X-nya variabelnya mengikuti ya, karena pangkatnya sama, 12x. Kemudian 14 ketemu dengan plus dan di sini negatif 2, sehingga menjadi negatif ya. 14 dikurang 2 sehingga di sini plus 12 sama dengan 180. Kemudian 12x ini kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi 180 min 12. Kemudian 12x ini dikurang jadinya berapa? Ya oke, 168 ya. Nah, ketemu x-nya sama dengan 168 dibagi 12 sama dengan 14. Nah, ini baru X-nya ya. Nah, sekarang kita cari besar sudut E-nya. Mudah sekali, kita tinggal mensubstitusikan atau memasukkan nilai X-nya ke dalam X yang di sini, gitu ya. Nah, ini nanti diganti 14, gitu ya. Sehingga sudut DEF sama dengan 8X plus 14, masukkan X-nya ya, 8 dikali 14. Nah, 14-nya ini ya, dari sini ya. Kemudian ditambah 14 yang ini, 14, sehingga sama dengan 8 dikali 14, 112 ditambah 14 sama dengan oke, 126. Sudutnya 126 derajat. Gitu ya. Nah, ini 126. Nah, karena bertolak belakang, maka di sini juga sama. Sudutnya 126 derajat. Di sini diketahui ya, sebuah gambar ya. Di sini ada dua garis, posisinya seperti sudut ya, di sini segitiga ya. Jadi garis EA ini bertemu di titik A dengan garis FA ya di sini. Nah, kemudian dipotong oleh garis DG. Nah, di sini diketahui adalah sudut B atau ABC itu adalah 60 derajat. Kemudian sudut A atau BAC ini sebesar 55 derajat. Nah, di sini kita diminta untuk mencari berapa besar sudut dari BCF. Ya. Nah, kita lihat hubungan antar sudut di sini. Ini sangat menarik ya. Nah, di sini ada sudut, kita perhatikan dulu yang sudah ada sudutnya nih sebagai kuncinya untuk mencari sudut yang lain ya. Di sini ada 60.
Nah, sebelahnya ini ada sudut juga tapi kosong, kita belum tahu berapa besarnya. Nah, ingat ya, di sini ada hubungan antar sudut yaitu sudut pelurus ya. Nah, pelurus dari 60 derajat di sini adalah ini. Berapa supaya ditambahkan hasilnya 180? Nah, berarti di sini 120 derajat ya. Karena sudut pelurus dan dibuktikan dengan 120 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian kita akan mencari besar sudut BCA-nya dulu. Di sini berapa sih? Nah, kalian ingat bahwa total jumlah sudut segitiga itu adalah 180 ya. Nah, di sini 65 derajat. Oke, sekarang kita mencari BCF-nya. BCF itu adalah sudut C tapi di bagian sininya ya. Nah, sebelahnya 65. Nah, kalian ingat lagi bahwa hubungan sudut 65 yang ini dengan ini itu adalah sudut pelurus ya. Sehingga kita mencari dengan cara mengurangkan 180 dengan 65. Begitu kan? Sini sudutnya adalah 115 derajat. Coba kita buktikan. 115 ditambah 65 berapa? 180 ya. Oke, sehingga ini memenuhi sifat sudut pelurus. Soal berikutnya kita bisa melihat di sini ada seorang anak berdiri di puncak sebuah gedung dan melihat seekor kambing yang sedang makan rumput di sebelah gedung tersebut ya. Nah, ini adalah ilustrasinya. Kita bisa melihat di sini diketahui sudut depresinya 30 derajat, kemudian ditanya sudut A dan B. Oke, dari sini kita juga bisa melihat ini mata dari seorang anak tersebut melihat ke arah kambing ya. Dan ini sudut yang terbentuk. Nah, ini adalah sudut elevasi. Kita tulis dulu di sini adalah sudut elevasi. Kemudian ini sudut B dan ini adalah sudut siku-siku ya, besarnya 90 derajat. Kemudian kita akan mencari besarnya sudut B ya, di mana jumlah dari sebuah segitiga itu adalah 180 derajat. Sehingga kita bisa menambahkan 30 dengan 90 derajat dan dengan sudut B-nya sama dengan 180 ya. Kemudian ditambah 30 tambah 90 120, kemudian tambah B sama dengan 180 derajat. Sehingga B-nya adalah 180 derajat dikurang 120 derajat. Jadi B-nya adalah 60 derajat ya. Oke, di sini besarnya 60 derajat. Oke, kemudian soal berikutnya yang terakhir. Dua siswa dengan tinggi yang sama melakukan penghormatan dan jaraknya masing-masing 10 meter. Nah, ini ilustrasinya. Yang ditanya adalah sudut A dan B-nya. Oke, setelah saya gambar seperti ini ya, kira-kira jarak antara anak pertama dan kedua 10 meter sih. Di sini kita abaikan jaraknya karena kita hanya akan mencari sudutnya ya, yaitu sudut ini. Kemudian sudut yang satunya ya. Nah, oke. Dari dua sudut ini nanti kita akan menggunakan hubungan antar sudut ya, seperti biasa. Dan ini adalah sudut siku-siku. Oke. Ya, seperti kita ketahui jumlah sudut, kita akan menggunakan yang pertama ya, yang
ada sudut siku-sikunya, ada 60 derajatnya. Kita akan mencari sudut A-nya di sini. Oke, kita tuliskan A dulu. Dan ini adalah B. Oke ya. Jadi bisa dicari sudut A-nya adalah 180 dikurang 90 ditambah 60 ya. Sama dengan 180 derajat dikurang 150 ya. Oke. Sehingga sudut A besarnya adalah 30 derajat. Nah, begini ya. Oke, sekarang kita akan mencari besar sudut B-nya. Nah, di sini 60 derajat ini berpelurus ya dengan sudut yang ini. Sehingga 180 dikurang 60 sama dengan 120. Ini merupakan pelurusnya dari 60 derajat ya. Oke, kemudian masih menggunakan cara yang sama, yaitu menggunakan total sudut sebuah segitiga, sehingga bisa dituliskan 180 derajat dikurang 120 tambah 30 derajat. Sehingga 180 derajat dikurang 150. Sehingga sudut B besarnya adalah 30 derajat gitu ya. Nah, kita tuliskan 30 derajat. Oke, kira-kira begitu ya. Mudah kan dalam menentukan besarnya suatu sudut? Ya, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di topik selanjutnya.